warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Ceza Melvinosa dengan NPM 22130535251. Kakak dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada video kali ini, kakak akan menceritakan sebuah dongeng atau sebuah cerita Nusantara yang berjudul Timun Mas. Baik, di sini udah ada yang tahu belum cerita Timun Mas itu seperti apa dan bagaimana ceritanya? Kalau belum tahu, mari simak video kakak berikut ini. Dahulu kala, ada seorang nenek yang hidup di sebuah desa di tengah hutan. Nenek tersebut hidup sebatang kara karena tidak memiliki anak dan suaminya telah meninggal. Setiap hari, beliau sangat merasa kesepian ketika sampai di rumah setelah berkebun. Hingga suatu hari, beliau meminta bantuan kepada Buto Ijo. Buto Ijo adalah raksasa yang besar yang hidup di sebuah goa. Buto Ijo sering mengabulkan permintaan siapapun yang datang ke goa tersebut. Namun, jika meminta bantuan kepada Buto Ijo tersebut, maka harus ada yang dikorbankan, tidak terkecuali dengan nenek tersebut yang menginginkan seorang anak kepada Buto Ijo. Kata Buto Ijo, ketika anak itu berusia 6 tahun, kau harus mengembalikannya padaku untuk kujadikan santapan. Begitu kata Buto Ijo. Dan pada akhirnya, nenek tersebut menyetujui perkataan Buto Ijo. Kemudian, Buto Ijo memberikan 1 biji mentimun yang besar kepada nenek untuk ditanam di ladang. Setelah biji itu tumbuh dengan subur dan mempunyai buah mentimun yang besar dan memiliki cahaya keemasan, nenek tersebut memetiknya dan membawanya pulang, lalu membukanya perlahan-lahan. Ternyata setelah dibuka, di dalam timun itu ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik dan dinamai Timun Mas oleh nenek tersebut. Hari demi hari berlalu dan Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis kecil yang periang. Hingga nenek tersebut akhirnya mengingkari janji kepada Buto Ijo karena nenek tersebut sangat menyayangi Timun Mas. Tetapi nenek tidak bisa melawan Buto Ijo karena Buto Ijo sangat besar dan sangat kuat. Nenek tersebut akhirnya pergi ke sebuah gunung dan meminta bantuan kepada Pertapa Sakti yang ada di gunung tersebut. Kemudian Pertapa Sakti memberikan 4 kantong kepada nenek tersebut. Katanya begini, ini akan membantu Timun Mas untuk melawan Buto Ijo. Hingga akhirnya tibalah hari di mana Buto Ijo mendatangi nenek dan mendagih janjinya tersebut. Di mana makananku, kata Buto Ijo tersebut sambil menggoyah-goyahkan rumah nenek tersebut. Nenek segera meminta Timun Mas untuk melarikan diri dan memberinya 4 kantong yang diberikan oleh Pertapa. Akhirnya Timun Mas lari ke dalam hutan sambil membawa 4 kantong pemberian dari ibunya tersebut. Sambil berlari, Timun Mas berkata, "Hai Buto Ijo, aku di sini, kejar aku." Begitu kata Timun Mas. Buto Ijo mendengar perkataan Timun Mas dan mengejarnya karena ingin memakan Timun Mas. Timun Mas berlari dengan sekuat tenaga ke dalam hutan, tetapi Buto Ijo dapat menyusulnya karena langkah kaki Buto Ijo sangat lebar. Timun Mas mengingat nasihat ibunya, kemudian melempar kantong pertama yang berisi biji mentimun ke arah Buto Ijo. Biji mentimun yang ajaib itu tumbuh dengan cepat kemudian menghalangi Buto Ijo untuk mengejar Timun Mas. Namun, Buto Ijo berhasil lolos dari jeratan tumbuhan mentimun tersebut dan kembali mengejar Timun Mas yang berlari sambil ketakutan.
Saat buto ijo berhasil mendekat, Timun Mas melempar kantong yang kedua di mana di dalamnya berisi jarum dan kemudian tumbuhlah bambu-bambu yang besar yang menghalangi buto ijo. Buto ijo lalu marah karena merasa diremehkan oleh Timun Mas. Akhirnya, buto ijo sangat marah kepada Timun Mas, lalu melempar beberapa bambu ke arah Timun Mas. Timun Mas bersusah payah untuk menghindari bambu-bambu tersebut, tapi untungnya Timun Mas berhasil untuk menghindari bambu-bambu tersebut. Tibalah Timun Mas di tepi sungai dan sangat merasa lelah. Namun, lagi dan lagi, buto ijo dapat menyusul Timun Mas. Timun Mas kemudian melempar kantong yang ketiga kepada buto ijo yang membuat buto ijo diterjang ombak yang sangat besar dari sungai tersebut. Buto ijo terseret ombak yang jauh sekali dari Timun Mas. Tapi lagi dan lagi, pada akhirnya buto ijo masih selamat dan terus mengejar Timun Mas yang berlari ke atas bukit. Timun Mas memanjat tebing yang ada di bukit dan berharap buto ijo tidak bisa mengejarnya. Tetapi ternyata raksasa itu masih bisa mengejar dan memanjat tebing hingga menyusul Timun Mas. Timun Mas yang sudah kebingungan akhirnya melempar kantong terakhir yang dia punya ke arah buto ijo. Tetapi raksasa itu menangkisnya. Karena berhasil menangkis itu, raksasa tertawa dengan sangat keras. Tetapi dia tidak menyadari bahwa kantong yang sudah dia tangkis tersebut jatuh di tanah kemudian menjadi lahar yang panas. Kemudian karena raksasa tertawa dengan sangat keras dan karena kecerobohannya, raksasa tersebut jatuh dari atas tebing hingga ke lahar panas. Buto ijo merasa sangat kesakitan hingga akhirnya buto ijo tenggelam di lahar panas tersebut. Akhir cerita, Timun Mas berhasil menghentikan raksasa tersebut untuk mengejarnya. Usai menghentikan raksasa itu, Timun Mas kembali pulang menemui ibunya. Timun Mas berlari menghampiri ibunya dan berkata, "Ibu, aku berhasil," kata Timun Mas. Nenek yang menunggu Timun Mas sangat bahagia melihat Timun Mas selamat dan mengalahkan raksasa itu. Nenek dan Timun Mas akhirnya pergi dari rumahnya yang telah dirobohkan oleh raksasa itu. Kemudian Timun Mas dan Nenek memulai hidup baru dan bahagia untuk selamanya. Itu cerita dari kakak. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.